Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Joshua Williams Pandey dengan nomor induk 18023056 dari kelas 4TL2 di 4. Pada saat ini saya akan memaparkan kembali sebuah jurnal yang telah saya dapat, yaitu jurnal tentang analisis sistem pentanahan jaringan gardu induk 150 kV PT Bekasi Power Cikarang, yang jurnal ini disusun oleh Agus Rianto dan Johnny Wellman Simatupang. Sebelum kita masuk pada materi ini, tentunya kita harus tahu bersama bahwa sistem pentanahan merupakan salah satu bentuk sistem proteksi terintegrasi ketenaga listrikan dari gangguan yang dapat membuat kerusakan pada peralatan listrik sehingga berakibat pada putusnya kontinuitas pelayanan daya ke konsumen. Kemudian, jurnal ini berisikan pemaparan hasil analisis dari penelitian terhadap sistem pentanahan elektroda batang jaringan gardu induk 150 kV di PT Bekasi Power Cikarang. Eksperimen ini dilakukan dengan mengukur nilai tahanan kaki menara dengan menggunakan alat digital earth tester. Nilai aktual pentanahan yang diperoleh dari pengukuran adalah 1,21 ohm maksimalnya dan 1,13 ohm minimalnya. Nilai pentanahan yang diperoleh tersebut masih dalam rekomendasi persyaratan umum instalasi listrik tahun 2000 yang disingkat dengan PUIL 2000. Kesimpulannya, semakin kecil nilai pentanahan yang diperoleh, maka semakin baik sistem pentanahan dan proteksinya. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan manusia terhadap bahaya, tentunya pada gardu induk diperlukan sistem pentanahan yang baik, yaitu sistem pentanahan yang dirancang melalui suatu perhitungan yang teliti, baik menggunakan alat bantu perangkat lunak maupun perhitungan di lapangan, seperti halnya penelitian yang sedang dilakukan ini. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahan jenis tanah, soil resistance di area gardu induk tersebut. Apabila berada dalam gardu induk, pada saat terjadinya gangguan, arus listrik dapat mengalir pada tubuh manusia apabila melewati nilai tertentu, dapat menyebabkan luka, bahkan kematian pada manusia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensial tegangan pada permukaan tanah. Pada gardu yang mengalami gangguan ke tanah, arus akan mengalir ke dalam tanah sehingga akan menimbulkan tegangan pada permukaan tanah di area pentanahan gardu induk tersebut. Untuk mengurangi risiko keselamatan, maka diperlukan sistem pentanahan yang baik. Sistem pentanahan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada peralatan yang ada di dalam gardu induk yang akan diakibatkan adanya perbedaan potensial tegangan pada tanah. Juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi manusia yang sedang berada dalam area gardu induk, maka diperlukan perhitungan dan perencanaan yang seteliti mungkin. Kemudian kita masuk dalam metode penelitiannya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT Bekasi Power gardu induk 150 kV kawasan industri Gerbang Teknologi Cikarang, Jalan Tekno nomor 8, Tanjung Sari, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pengambilan data secara eksperimen atau langsung, melakukan analisis hasil nilai pentanahan dan kemudian membandingkan hasil tersebut. Nilai pentanahan tersebut dengan standar PUIL tahun 2000. Pengambilan data ini dilakukan terhadap tower SUTT atau saluran udara tegangan tinggi 150 kV sebanyak 6 objek sistem dengan jenis konstruksi baja. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa alat yang digunakan dalam pengukuran, yaitu yang pertama digital earth tester, yang kedua elektroda bantu, yang ketiga kabel penghubung 10 sampai 30 meter, yang keempat kunci pas ring nomor 17, kunci pas ring nomor 19, kunci pas ring nomor 24, kunci Inggris, dan high grade penetrating oil. Kemudian pengambilan data dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut. Mempersiapkan alat ukur
mempersiapkan alat ukur digital earth resistance tester. Kemudian menanam 2 buah elektroda bantu. Selanjutnya menghubungkan elektroda tersebut dengan kabel earth tester. Kemudian mengecek tegangan baterai dengan menghidupkan digital earth resistance tester. Kemudian mengecek hubungan atau penjepit pada elektroda utama dan elektroda bantu dengan men-setting range switch. Kemudian menghubungkan kaki tower dan arde yang akan diukur dengan kabel earth tester. Kemudian mengukur hambatan pentanahan tower, yaitu gabungan antara kaki dan semua arde, dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya melepas arde dari kaki tower dengan kunci yang diperlukan, dan kemudian menghubungkan kaki tower dengan kabel ke earth tester. Kemudian mengukur hambatan pentanahan dari kaki tower sendiri tanpa arde dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel hasil pengukuran. Dan yang terakhir menghubungkan arde kaki dengan kabel earth tester dan mengukur hambatan pentanahan dari arde kaki dari masing-masing sisi secara berlawanan dan atau keseluruhan, dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel hasil pengukuran. Selanjutnya di dalam hasil perhitungan analisis perbandingan, saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena di dalam perhitungan metode penelitian di gardu induk ini sulit untuk dijelaskan dalam video pemaparan saya. Jadi untuk lebih jelasnya untuk perhitungan dan perbandingan dapat dilihat langsung di dalam file jurnal yang telah saya dapat ini. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan tadi beserta analisis perbandingannya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tahanan yang terpasang di gardu induk 150 kV PT Bekasi Power lebih kecil dari 5 ohm, dan nilai ini sudah sesuai dengan standar rekomendasi persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL tahun 2000. Sebagai tindak lanjut penelitian, ada beberapa saran yang diberikan. Yang pertama, untuk mengetahui tahanan jenis tanah, tidak boleh hanya berpatokan atau mengacu kepada tabel tahanan jenis tanah. Sebaiknya dilakukan pengukuran langsung karena tidak semua tahanan jenis tanah di setiap daerah sama nilainya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nilai pentanahan yang lebih baik pada tower transmisi tersebut, disarankan menggunakan pentanahan tambahan agar tercapai pentanahan sebesar 0,5 ohm atau lebih kecil dari 1 ohm. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya dilakukan pengontrolan peralatan pentanahan minimal seminggu sekali dan perawatan secara berkala di setiap bulannya sehingga kabel koneksi tidak mengalami korosi. Jadi teman-teman, itulah yang dapat saya paparkan lewat jurnal yang telah saya dapat. Sekian dan terima kasih.